Oke. Udah Kak, udah di-record ya? Boleh mulai dari sekarang. Oh, siap. Halo Sobat Pendengar Economic Creative Podcast. Welcome to Economic Creative Podcast episode keempat. Stay creative. Oh my God, salah. Stay creative, be positive. Di sini bareng aku, Lisa. Oke, jadi di sini aku perdana ya nge-host. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian ketemu sama Bima, di sini aku perdana. Jadi sebelumnya kenalin aku Yulisa Fauzia dari program studi antropologi angkatan 2019. Nah, jadi di episode keempat kali ini spesial banget ya, karena aku bakal bahas mengenai cari peluang dari thrift business yang kian ngetrend. Oke, jadi sekedar disclaimer gitu ya, bukaan dikit lah. Nge-thrift itu apa ya? Kayak jadi barang ngetren gitu loh. Apalagi kita mungkin di Instagram banyak lihat toko-toko thrift gitu ya, atau mungkin di marketplace gitu. Jadi kayak thrift shop itu kian menjamur gitu di era-era ini. Karena apa? Karena memang anak muda itu kebanyakan pilih yang apa ya? Pilih yang murah tapi bisa dapat barang bagus. Nah, maka dari itu alternatifnya dengan cara thrift gitu. Nah, jadi atas dasar ini banyak banget gitu loh teman-teman kayak yang buka usaha thrift shop dan lain sebagainya itu. Nah, maka dari itu di sini untuk lebih jauhnya bahas soal thrift, ini aku udah kedatangan narasumber di mana narasumber ini itu punya thrift shop yang namanya Aku Naksir. Oke, ini penasaran banget kan narasumbernya siapa? Udah datang bersama kita semua di sini, Tesalonika. Halo Tesalonika, welcome to Economic Creative Podcast. Halo Kalisa, halo teman-teman Economic Creative Podcast. Halo. Oke, itu tadi dia Tessa. Mungkin kamu bisa kenalan lebih jauh dong, Tes, biar kenal gitu ya. Oke, halo teman-teman. Jadi perkenalkan aku Tessa, bener banget. Aku punya akun Instagram khusus untuk thrift shop onlineku, namanya Aku Naksir gitu. Awalnya aku naksir tuh karena suka sama barang-barang bekas yang masih layak pakai. Jadi naksir, pengen beli baju itu gitu. Dan by the way, aku di UNER juga angkatan 2019. Dari jurusan apa nih? Fakultas apa? Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jurusan Kesehatan Masyarakat ya. Betul. Oke, untuk lebih jauhnya nih kalian bisa banget kepoin Instagramnya. Bisa di drop dong Tessa Instagramnya. Oke teman-teman, jadi untuk Instagram aku naksir ya? Atau Iya, Instagram kamu pribadi biar bisa nambah followers nih. oke, teman-teman bisa berteman sama aku di Instagram di @tessa LOOA gitu, double O. Gitu deh. Perasaan Tessa ini punya akun YouTube juga nggak sih kayak beauty influencer gitu? Mungkin bisa di drop juga dong. Tes lumayan kan nanti nambah subscriber. Iya nih teman-teman, jadi kemarin sempat iseng bikin YouTube channel tentang beauty-beauty gitu. Tapi sekarang lagi break nih YouTube-nya, tapi nggak apalah. Namanya Tesalonika Arina gitu. Nah itu jangan lupa ya tadi follow Instagramnya Tessa Loa, terus kemudian tadi aku naksir juga kepoin tuh thrift dari Tessa ini, serta subscribe YouTube-nya Tessa nih, unik banget kontennya itu. Jadi Wah, itu makasih. Tessa, ini thanks banget loh ya kamu udah nyempetin hadir Ekonomi Kreatif Podcast ini. Ya udahlah basa-basi dulu lah ya. Gimana nih kabar kamu? Lama banget Kabarku gak baik jumpa nih. banget. Hari-hari ini kan masih libur kan, jadi masih belum ada kuliah karena break hari raya kan. Jadi masih baik banget. Oke, ya udah sih. Yang penting sehat lah ya, dan terutama untuk Amin. para pendengar semuanya dimanapun berada di rumah, lagi rebahan, mungkin lagi chatan sama doi, ya nggak apa-apa. Pokoknya sempetin lah ya dengerin Ekonomi Kreatif Podcast. Dan pokoknya sehat-sehat selalu dari aku. Oke Tessa, jadi kita masuk ke pembahasan nih.
mungkin kenapa sih kamu kok usaha thrift gitu? Usaha thriftnya itu dalam hal baju, karena memang thrift itu kan sebenarnya gak hanya fashion aja kan. Tapi kenapa kamu milih usaha thrift baju? Apa sih alasanmu? Oke, pada awalnya emang aku orang yang tertarik banget sama kayak baju. Aku suka banget beli baju, tapi satu sisi kan tuh boros kan, boros dan juga kadang kalau emang beli baru cenderung mahal. Nah, aku iseng-iseng nih, mungkin ada juga orang lain mikir kayak aku. Jadi aku memfasilitasi untuk aku bikin thrift shop buat teman-teman aku di sekitar circle-circleku. Nah, gitu. Selain itu, thrift shop baju ini juga butuhin budget yang kecil ya. Jadi buat mahasiswa yang pengen belajar bisnis, bisa banget kayaknya untuk coba thrift shop ini. Selain itu, untuk pemasarannya juga mudah karena targetnya kan teman-teman kita sendiri. Kalau aku gitu. Jadi teman-teman kampus itu target utamaku. Dan juga harganya tuh cukup terjangkau, jadi buat kantong mahasiswa tuh bisalah gitu kan. Dan juga peminat baju thrift ini cukup banyak. Aku juga sempat kayak survei dikit-dikit, suka nggak sih sama baju-baju thrift gitu. Ternyata mereka juga suka gitu. Selain itu juga sekali lagi ini buat saran aku belajar sih, belajar bisnis kecil-kecilan dan juga bisa nambah uang saku di kuliah gitu, Kak Lisa. Oke, Tessa. Iya sih benar banget sih jadi kamu itu kayak memanfaatin peluang juga gitu ya dari thrift berupa baju itu yang lagi ngetren terus kamu mengail peluang dari hal itu gitu. Ya oke mantap sih kamu. Iya sih aku lupa tadi nanyain soal thrift. Mungkin ada yang nggak tahu gitu ya soal thrift ini. Mungkin masih asing di sebagian kalangan gitu soal thrift ini. Dan menurut kamu apa sih itu thrift, Tessa? Oke, thrift itu sebenarnya kan barang bekas ya. Jadi thrift tuh bisa dalam bentuk apapun, misalnya baju, tas, sepatu, buku, atau produk-produk rumah tangga itu yang bekas itu bisa disebut dengan thrift, bahasa kerennya gitu. Nah, biasanya kan emang thrift itu kan barang bekas, jadi emang kebanyakan nggak 100% mulus, tapi banyak juga nih yang masih layak pakai. Oke, itu tadi ya soal thrift dari Tessa. Dan itu kan aku tahu sih di Instagrammu itu kamu kayak menarik banget ya. Tadi kan kamu juga bilang soal pemasarannya sih. Nah, dari postingan-postingan kamu secara kayak apa namanya caption dan lain-lain terus link di bio itu menarik banget tau gak sih? Jadi kamu kayak kata-katanya itu kayak gaul gitu loh, anak muda banget. Jadi itu mungkin jadi salah satu strategi kamu gitu gak sih? Dan kemudian strategi yang kamu kembangin buat thrift shop ini apa aja sih, Tes? Oke, yang Selain pertama, ya, yang pertama mungkin aku strateginya adalah analisa dulu ya pasarnya ya. Aku mau targetnya ke siapa nih yang bakalan beli di thriftku, siapa aja. Terus minatnya mereka itu kemana, ke arah mana. Kalau masalah fashion, kalau hari-hari ini teman-teman aku tuh sering banget suka sama yang kayak crew neck gitu. Jadi itu kan hijab friendly juga, jadi bisa dipakai sama semua orang juga gitu. Selain itu, aku juga udah merencanakan nanti strategi pemasaranku gimana ya. Kalau lewat sosial media apa ya yang bisa di reach sama teman-teman aku, ya udah deh aku pilih Instagram. Selain itu aku juga cari informasi nih dan referensi tentang thrift shop atau toko di mana aku mau beli baju-baju itu dan aku jual lagi. Selain itu, setelah aku udah merencanakan itu, aku datang nih ke thrift shop itu yang offline, aku datang, aku pilih-pilih tuh awalnya, aku pilih-pilih baju yang emang sesuai minat aku, selera aku, dan juga sesuai selera sama minat konsumen gitu. Dan yang paling penting harus dipertimbangkan kualitasnya yang pasti bagus dan bahkan kalau bisa cari yang like new, yang kayak baru gitu. Dan harganya pastikan terjangkau. Atau kalau mau lebih bagus lagi, cari yang bermerek. Itu pasti akan dipilih sama konsumen. Gitu deh. Oke, jadi emang harus market oriented juga ya. Jadi harus tahu tujuan pasar itu harus jelas. Jadi biar kita jelas juga gitu dalam ngerancangnya. Oke, aku setuju banget sih emang itu penting banget dalam hal bisnis. Kita harus mengetahui dengan jelas tujuan pemasaran kita.
Jadi biar promosi kayak misalnya strategic promotion itu juga bisa jelas juga. Terus kamu tadi promosinya itu lewat di Instagram atau mungkin ada kayak suatu marketplace tersendiri gitu, kayak memanfaatkan Shopee, Lazada atau yang lain-lain? Oke, kalau aku sampai saat ini masih memanfaatkan pure Instagram aja sih gitu. Kalau untuk ke Shopee aku masih belum mengarah ke sana nih karena ada pajaknya sendiri kan ya. Jadi aku masih belajar akan mekanisme di Shopee gitu. Jadi aku tetap fokus di Instagram dulu. Terus kalau mau pengiriman ya tinggal via WhatsApp dan direct message aja yang di Instagram gitu. Oke, jadi emang kayak masih terbatas di Instagram juga ya berarti. Ya. Tapi emang Instagram itu juga berpengaruh banget sih, maksudnya bagus itu loh dalam hal pemasaran. Apalagi Instagram sekarang ada kayak apa itu namanya? Feature yang mendukung banget kita buat jualan. Apa sih itu namanya fiturnya kalau kamu tahu? Atau Oh mungkin iya, kamu manfaat Instagram bisnis gitu ya sekarang. benar dalam bisnis. Ya. Oke. Jadi emang sekarang tuh ngedukung banget ya online kayak gini dan itu pokoknya berpengaruh sama hasil penjualan kita. Betul. Oke, Tes. Jadi yang dijual itu kan baju bekas dari kamu sendiri atau mungkin tadi kan kamu juga udah ngomong kalau kamu beli di thrift shop lain terus dijual. Atau mungkin kamu kayak itu. Jadi sebelumnya aku kan juga pelajari lah ya soal thrift shop. Aku lihat di YouTube dan sebagainya. Itu kan ada gitu kayak orang yang kayak restock baju thrift. Kayak misalnya itu satu bal. Jadi namanya itu satu bal. Per satu balnya itu biasanya ada isinya baju atasan doang. Terus kemudian kayak baju bawahan doang. Nah, itu satu balnya itu dihargai sekitar 700 sampai 1 juta. Nah, itu mungkin kamu memanfaatkan itu atau gimana? Ya, kalau aku sendiri, sebelum aku mau beli-beli untuk aku jual lagi, aku tanya-tanya nih ke penjualnya yang udah benar-benar lama nih di perbekasan baju-baju gitu. Dan ternyata negatifnya dari bol-bol itu atau beli baju yang per bol itu ada kemungkinan ada baju yang benar-benar nggak layak gitu. Nah itu banyak banget. Satu karung itu mungkin bisa 50% atau berapa gitu yang emang kurang layak, yang mungkin nggak sesuai sama minat atau tren sekarang. Jadi kalau aku sendiri, aku lebih ke arah milih-milih sih. Jadi aku nggak beli per bol itu. Karena ya itu aku masih belum bisa nerima resikonya. Aku lebih prefer untuk pilih yang sesuai selera aku tadi sama yang sesuai selera sama konsumen. Jadi setidaknya ada kemungkinan, ada probabilitas bahwa itu akan lebih laku gitu, sesuai sama minatnya konsumen aku gitu. Oke, jadi ini strategik banget sih, menarik juga. Kalau kita beli satu bol itu, mungkin juga resikonya kita bakal rugi sendiri gitu ya, karena memang nggak Ya. jamin 100% bakal bagus-bagus dan sesuai dengan selera konsumen. Tetapi dengan cara Tesa ini, jadi harus, karena kan tadi strateginya konsumen oriented ataupun market oriented gitu loh. Jadi memang dipilih-pilih mana yang bagus dulu, yang mana yang sesuai, yang lagi ngetren sesuai selera dari konsumen itu. Ini cara dari Testa ini bisa banget loh bikin inspirasi buat kalian. Terus gini Tes, ada nggak sih kayak cara ya, tadi kan soal sortir-sortir juga, ada nggak sih strategi khusus buat menyortir baju, di mana itu baju itu layak pakai atau enggak? Karena gini kan mungkin layak pakai bagi kita itu biasanya juga beda gitu loh, layak pakai menurut konsumen. Ada nggak sih strategi tersendiri dari kamu? Oke, nah uniknya nih, kalau aku sendiri sortir baju tuh lama banget, karena aku bener-bener kayak picky, harus bener pilih baju yang layak banget, sesuai standar aku dan pastinya baik untuk konsumen aku. Nah, aku tuh biasanya ngecek nih, dengan teliti banget bajunya, dari atas sampai bawah gitu, ada nggak sih sobek-sobekan gitu kan, karena baju bekas rawan banget untuk ada yang sobek atau ada yang lubang gitu kan. Terus untuk warna juga, pastikan tuh warnanya tuh masih light new, kayak bagus, nggak luntur gitu. Karena
baju dilihat kualitasnya bagus enggaknya itu dari warna dan dari model sih kalau nggak salah gitu. Selain itu ukuran sih, ukuran. Kalau anak-anak masa kini ya, itu sering banget suka sama baju yang oversize. Nggak tahu kenapa ya. Aku sendiri suka sih baju sama oversize, lebih nyaman dan juga untuk style fashionnya gampang. Jadi kalau aku lebih prefer pilih yang oversize dan bisa dipakai oleh semua kalangan konsumen aku gitu. Selain itu untuk pilih atau sortir baju, pastiin modelnya itu masih ngetren, masih hits di sekarang. Untuk milenial nih masih layak pakai. Kayak gitu sih, Kalisa. Oke, itu tadi beberapa tips dari Tessa, gimana caranya kita menyortir baju yang emang layak banget buat dijual gitu. Oke, terus gini Tess, kan thrift yang aku omongin di awal tadi, bahwa thrift itu juga sebagai alternatif buat kita-kita kalangan mahasiswa ya, yang biasanya rawan bokek dan sebagainya. Itu kan jadi kayak buat gitu. Kita pengen beli baju bagus, pengen beli baju branded dengan harga yang murah ya, walaupun bekas, tapi ya masih worth it lah buat kita pakai gitu. Nah, terus dengan murahnya harga dari thrift shop ini, apakah itu nggak menimbulkan suatu konsumerisme gaya baru gitu di lingkungan anak muda zaman sekarang? Nah, ini menurut kamu gimana nih, Tess? Menurutku sih ini masih aman-aman aja sih. Kalau menurut Kalisa gimana ya? Kalau dari aku sendiri ya mungkin gini ya, kalau memang asalkan itu belinya dalam batas wajar, nggak berlebih atau mungkin nggak menyita uang dari dompet kita secara berlebihan. Jadi menurut aku aman-aman aja sih, nggak menimbulkan suatu konsumerisme. Tapi kalau memang kita belinya itu wow banyak-banyak gitu kan, ya menurutku itu kayak suatu konsumerisme tersendiri walaupun yang kita beli itu tetap murah gitu loh. Jadi kembali lagi ya dalam konsep mengenai kelebihan atau enggaknya itu. Jadi memang sesuatu yang berlebih kan juga nggak baik juga ya kan. Nah maka dari itu ya dari aku sendiri asalkan jangan berlebih gitu aja sih. Nah itu sih Dan menurut pastinya aku. sesuai kebutuhan ya. Oke, jadi ini pertanyaan aku jawab sendiri. It's okay. Oke, Tessa. Terus gini, kamu kan juga organisasi kan? Ini aktif banget loh, teman-teman. Asal kalian tahu, Tessa ini Kadif dari PSDM BEM FKM. Keren banget. Terus nih, Tess, pertanyaannya. Kamu gimana nih bagi waktu ya antara usaha thriftmu itu dengan organisasi, terus kuliah juga, dan lain sebagainya? Gimana sih? Mungkin bisa tips lah ya buat calon-calon usahawan yang mau ngerintis thrift shop atau apalah gitu. Ya, mungkin untuk manajemen waktu atau manajemen tugas-tugas aku juga masih belajar. Tapi yang bisa aku sharingkan ke teman-teman itu, yang pertama adalah kalau kita sebagai mahasiswa, kita kan kuliah. Nah, itu dia prioritas kita. Jadi, sebelum aku ngelakuin yang lain, aku harus menyelesaikan tugas-tugas kuliahku dulu. Ikut kelas dan juga ngerjain tugas. Jangan sampai mepet deadline ya, teman-teman. Karena nanti malah hasilnya nggak optimal gitu. Dan juga setelah semua tugas kuliah sudah, baru deh organisasi dulu. Kira-kira ada nggak tugas-tugas dan ada nggak program kerja yang emang harus dikerjain mendekat ini gitu. Skala prioritas sih sebenarnya. Terus, nah di waktu-waktu luang aku buat untuk ngurusin si thrift shop ini. Jadi misalnya weekend kita lagi free. Jadi aku ke offline store dari thrift shop, aku pilih-pilih, aku sortir, aku juga cuci dan aku packing sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman suka sama kegiatan yang bervariasi, boleh banget dicoba karena seminggu itu teman-teman bisa full kegiatan gitu. Seru banget deh, teman-teman. Seru banget, ini pinter manajemen banget sih Tessa ini. Intinya skala prioritas ya itu. Iya emang. Jadi semuanya yang penting skala prioritas sih. Oke. Terus Tessa, balik sih ke thrift ini agak agak random juga pertanyaannya. Jadi kan kamu tadi jual thrift berupa produk-produk fashion gitu ya, terutama baju. Nah, dari kamu sendiri kan thrift itu
nggak hanya baju kan. Terus kamu kenapa sih kayak nggak jualan kayak mungkin thrift dari buku atau mungkin skincare? Apalagi kamu juga seorang beauty enthusiast. Terus kamu juga suka baca buku kan? Atau kamu mungkin nggak ada niatan buat jual thrift dari jenis itu gitu? Oke, untuk saat ini mungkin aku lebih tertarik ya di thrift baju gitu, karena aku sendiri suka sama baju gitu. Kalau emang nyoba untuk jualan yang untuk produk kecantikan, mungkin akan lebih beresiko ya, karena kan ada expired date-nya. Nah, itu sih yang aku pertimbangkan. Selain itu, kalau untuk buku-buku, aku bukan orang yang suka buku ya, jadi lebih prefer ke baju nih, Kalisa. Jadi, baju aja sih aku sekarang gitu. Oke, Tessa. Jadi emang fokus aja ya, fokus satu kita dalemin gitu. Ya, Oke. Bicara soal keuntungan nih, ini mungkin bisa banget menstimulasi teman-teman yang ada di rumah ya, buat usaha thrift shop ini. Karena kalau kita lihat jreng-jreng dolar, jreng-jreng uang gitu mungkin bisa tersemangat gitu loh. Oke, bicara soal keuntungan yang diraup Tessa dari jualan thrift shop ini berapa sih? Kayak dari segi omset lah mungkin per oke. bulan gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau aku sendiri kan masih belajar juga ya. Jadi aku untuk beli bajunya itu per minggu kalau waktu itu ya. Sebelum aku lagi sibuk-sibuknya kuliah sekarang nih. Jadi kemarin tuh aku per minggu beli bajunya gitu. Jadi misalnya nih aku seminggu itu dapat 20 baju misalnya. 20 baju itu misalnya aku dapat itu kalau mau beli thrift itu harus pinter-pinteran dari teman-teman sendiri ya untuk bisa nawar ke penjualnya. Apalagi kalau teman-teman belinya dalam jumlah besar, pasti dapat diskon. Nah, itu bisa banget untuk nambah keuntungan teman-teman dari situ. Nah, misalnya aku dapat 20 baju dan aku dapat di range harga 30 ribuan deh gitu. Nah, satu baju kan 30 itu. Dan terus aku lihat di pasar nih. Kalau di pasar, di Instagram juga, itu untuk baju-baju ini kan masih layak pakai banget. Bisa banget dijual di harga range 70 atau 60 ribu. Itu masih bisa banget, masih wajar banget dan masih kebeli sama teman-teman yang lain. Nah, kebayang banget kan kalau satu baju aja udah untung 30 ribuan, apalagi kalau 20 baju gitu. Itu udah dapat laba bersih 600 ribu kalau teman-teman pintar-pintar dalam milih dan pemasarannya gitu. Gila juga nih ya keuntungannya. Jadi emang bener-bener prospeknya ini tinggi banget loh. Teman-teman, Yes. kalau misalnya kita bisa memanfaatkan peluang dari thrifting bisnis ini, jadi tertarik juga nih. Yuk. Oke, Tessa. Jadi itu soal keuntungan ya, udah dibocorin juga nih sama Tessa. Tunggu apa lagi coba ya teman-teman yang malas atau mungkin lagi ya niatnya itu on off. Jadi dari dengar ini bisa langsung semangat gitu mungkin dari teman-teman pendengar ECP. Oke, Tessa. Jadi tadi kan kita udah bicara soal thrift ya, dari segi penjualnya, dari kamu, strategik, dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang kita ganti perspektif deh ke pembeli gitu ya, ke pembeli. Mungkin dari kamu itu apa sih keuntungannya dari pembeli itu membeli barang thrift gitu? Apa sih keuntungannya yang bisa didapat oleh pembeli? Gitulah intinya. Oke, kalau memposisikan sebagai pembeli nih, yang pastinya kita dapat barang-barang atau baju yang masih bagus banget dalam harga yang terjangkau dan murah gitu. Selain itu, em, kalau baju-baju yang bekas itu terkadang bajunya tuh unik-unik gitu dan kadang orang-orang tuh nggak pada punya. Jadi eh, nggak ada yang ngembarin gitu loh. Dan terus juga kalau untuk baju bekas itu, teman-teman gampang banget carinya di Instagram gitu. Karena sekarang banyak banget thrift shop yang ada. Jadi fasilitas atau platform untuk teman-teman beli sebagai konsumen besar. Jadi kenapa nggak thrift shop aja gitu. Oke, siap. Jadi memang
keuntungannya dari segi pembeli itu juga banyak juga ya, dimana kita juga bisa memperoleh baju yang unik, nggak ngembarin ya, aduh sungkan banget Betul. bertemu di suatu event, bajunya kembar, ya ampun, nggak bayangin banget deh. Kamu ada nggak sih rekomendasi thrift shop gitu yang offline, mungkin dari kamu sendiri gitu? Jadi emang sebenarnya dari aku nggak saranin sih ya di era pandemi kayak gini buat belanja di offline gitu. Mungkin kita bisa belanja aja lah di online, kayak di akun naksir ini gitu. Tapi mungkin kamu ada rekomendasi gitu loh, Tes, kayak thrift shop offline. Mungkin bisa buat wishlist dari teman-teman, atau mungkin juga dia sekedar wawasan aja lah. Oke, ya mungkin aku bisa ngasih saran nih buat teman-teman, karena sebenarnya di internet, di YouTube banyak banget yang bikin vlog untuk thrift shop. Tapi ini aku kasih ini list teman-teman untuk memudahkan teman-teman. Misalnya ada kesempatan untuk ke sana saat pandemi ini selesai, amin. Nah, di Jakarta nih misalnya di Jakarta ada Pasar Senen, Pasar Santa, terus juga ada di Pasar Kebayoran, di Blok M Square, terus juga ada di Metro Atom Plaza, Glodok Plaza, itu banyak banget teman-teman. Dan di sana harganya tuh kalau teman-teman pinter untuk nawarnya tuh bahkan bisa dapat 10.000 ke bawah loh gitu. Nah, ada lagi yang di Surabaya misalnya, di Pasar Gebong, Tebasan, itu. Kemudian di Jalan Pahlawan, karena banyak banget event-event orang-orang pada jualan di pinggir-pinggir jalan gitu untuk jualan baju-baju bekas dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, siap. Jadi itu tadi list-list dari rekomendasi thrift shop offline yang bisa banget buat kalian kunjungin. Tapi aku nggak rekomendasi ya di era pandemi sekarang. Yang penting sekarang kita cari aman aja. Ya dengan belanja online thrifting shop ya dengan aman. Ya mungkin bisa aku rekomendasiin di sini akun naksir itu bagus-bagus banget barangnya. Tadi soalnya aku sempat scrolling juga ya, stalker. Oke, tes satu lagi nih. Jadi kan kita thrifting shop itu beli barang bekas. Nah, dari kalangan mahasiswa sendiri kan mungkin ada gitu ya rasa gengsi dan lain sebagainya buat beli barang bekas. Nah, gimana sih menurut kamu akan hal tersebut? Gimana kita biar gak gengsi gitu loh buat beli barang thrift gitu? Kalau menurut aku, kita nggak perlu gengsi sih. Karena apa? Kalau kita percaya diri, kalau kita punya tips untuk mix and match baju itu, kita bakal kelihatan keren kok. Gitu nggak sih, Kak Lisa? Gitu. Jadi, teman-teman nggak perlu untuk gengsi, karena selagi teman-teman pilih baju yang emang layak dan bagus aja dan cocok buat style dan tipe teman-teman, dan juga pintar untuk mix and match bajunya, itu malah kelihatan keren banget tahu dengan harga yang terjangkau. Aku setuju banget sih soal Tessa ini. Jadi emang kita harus pintar-pintar mix and match. Jadi ya tetap kelihatan bagus gitu kitanya. Oke, jadi emang aku juga pernah dengar sih soal dari gengsi-gengsi gini. Jadi mungkin dengan gengsi kalian bakal bermental miskin gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa memanajemen rasa gengsi itu, kayak misalnya ingin mendapatkan suatu barang murah tapi dengan berkualitas, ya ngapain gitu harus gengsi. Aku setuju banget dengan Tessa. Nah, oke, jadi stok pertanyaanku udah habis nih, tapi tunggu dulu. Di sini aku ada pernyataan-pernyataan, kita seru-seruan di sini. Aku ada 4 pernyataan di mana kamu jawab yes or no. Kalau yes itu kamu jawabnya apa, dan kalau misalnya no itu alasannya apa. Jadi nanti jawabanmu itu bisa jadi suatu fun facts yang bisa memberikan wawasan atau informasi bagi para pendengar nih. Oke, paham nggak Tessa? Paham banget. Ya. Oke, kita ke pernyataan yang pertama. Pernah nggak sih Tessa nge-thrift atau beli baju thrift gitu? Yes, pernah. Karena baju thrift juga masih layak pakai. Kalau bisa dapat baju keren dengan harga murah, kenapa enggak? Oke, jadi pernah ya intinya Tessa. Yes. Oke, itu pernyataan yang kedua. Dengan nge-thrift, kita akan berkontribusi besar terhadap lingkungan. Yes or no? Yes, benar. Karena dengan nge-thrift kan kita reuse pakai pakaian yang bekas. Jadi bisa mengurangi sampah nih, terutama kalau thrift baju ya mengurangi sama-sama baju yang ada. Oke, jadi itu ya. Jadi kita turut berkontribusi besar kepada lingkungan dengan nge-thrift ya. Apalagi
apa ya, banyak gitu loh, banyak orang yang kalangan menengah ke atas kalau misalnya memakai baju itu mungkin sekali 2 kali pakai itu udah dibuang gitu loh, udah nggak dipakai lagi, dan itu pasti menumpuk dan malah memberikan dampak bagi lingkungan, mencemari lingkungan tentunya ya, karena bikin banyak sampah yang ada gitu loh. Jadi karena memang masih 1-2 kali pakai, masih worth it buat dipakai, kenapa enggak gitu loh buat kita nge-thrift, karena memang dampaknya besar juga, terutama pada lingkungan. Ini good banget sih. Oke, kita ke pernyataan yang ketiga. Thrift dan pre-love memiliki pengertian yang sama. Yes or no? No. Jadi kalau menurutku thrift itu kan identik sama barang bekas atau barang second. Bisa aja dari orang lain, dari luar negeri, dan pokoknya bukan dari kita sendiri. Nah, kalau barang pre-love itu artinya artinya barang itu adalah bekas pemakaian pribadi kita gitu. Jadi aku pernah pakai baju ini misalnya. Nah, aku pre-love baju ini, aku jual kembali, itu namanya baru pre-love. Oke, jadi dari bedanya itu segi pemakaiannya ya? Iya. Oke. Pernyataan yang keempat, sekaligus yang terakhir, nge-thrift hanya untuk barang fashion saja. Yes or no, Tessa? I think no, because kadang-kadang aku juga sering banget lihat ada thrift kayak buku, terus produk-produk rumah tangga gitu. Jadi nggak hanya fashion atau seperti pakaian, jam tangan gitu. Masih banyak banget yang bisa di thrift dan bisa kita beli juga gitu. Oke, thanks banget Tessa udah jawab keempat pernyataan ini yang tentunya nambah informasi lah ya buat kalian yang mungkin jarang-jarang lah ya terdengar istilah pre-love itu apa sih, thrift itu apa sih, ya ampun. Ini bisa banget buat informasi kalian gitu. Oke Tessa, thank you banget ya udah sharing soal bagaimana strategi kita mulai thrifting bisnis. Tentunya ini bermanfaat banget buat para pendengar yang mungkin lagi ngerintis atau yang lagi ada niatan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa terdongkrak gitu ya. Thanks banget ya Tessa atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih juga Ekonomi Kreatif Podcast dan Kalisa. Oke, thank you banget Tessa. Jadi itu tadi Sobat Ekonomi Kreatif Podcast, penjelasan dari Tessa, kita bincang banyak, kita ngobrol banyak soal dunia thrifting begitu ya. Jadi buat kalian yang mau usaha thrifting dan sebagainya, kalian wajib banget dengerin podcast ini, karena memang bisa ngasih inspirasi buat kalian. Dari aku, Lisa, sorry banget ya kalau ada blibet-blibet ya dari lidah aku, sorry banget karena aku manusia biasa. Oke, jadi thanks banget buat episode kali ini. Jangan lupa jangan lupa dengerin Ekonomi Kreatif Podcast setiap bulannya ya, akan up 1 kali dalam sebulan begitu. Jadi aku Lisa signing out. See you and don't miss it in the next episode. Bye bye. Bye bye Tessa, sehat selalu ya. Thank you. Oke, udah selesai Angel.